Di tengah pandemi COVID-19, segala hal pasti berbeda. Segala hal harus mulai dibiasakan, mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, juga menjaga kesehatan. Menghabiskan waktu di rumah pun menjadi hal yang lebih lumrah dilakukan. Pada masa ini, memberi waktu bagi kita semua untuk lebih mengenal kasih Allah lewat eyang, papa, mama, kakak, dan adik. Masa penghayatan hidup berkeluarga memberi waktu bagi kita semua sebagai keluarga untuk saling berbagi, saling terbuka, dan saling menghargai. Masa penghayatan hidup berkeluarga menjadi wadah untuk kita semua merefleksikan kasih Allah lewat hal-hal yang saat ini kita alami. Menjadi berkat di tengah badai yang sedang melumpuhkan segala aspek kehidupan. Mari kita gali lagi semangat kasih Allah di dalam keluarga kita. Karena melalui keluarga, kita diingatkan betapa dekatnya kasih Allah di dalam hidup kita. Selamat memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Mari kita saling jaga, saling peka, dan saling rawat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ketua Majelis yang kami kasihi, kami dari panitia mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, di mana tentunya kami berharap masa penghayatan hidup berkeluarga GKJ Nehemia menjadi masa untuk kita semua lebih merasakan cinta kasih Allah secara dekat lewat keluarga kita. Dengan ini, kami panitia MPHB menyerahkan laporan pelaksanaan MPHB GKJ Nehemia tahun 2020 kepada majelis. Terima kasih. Selamat pagi kepada Bapak Pendeta, Majelis, dan Jemaat sekalian. Saya mewakili Ketua Majelis GKJ Nehemia mengucapkan terima kasih kepada Panitia MPHB tahun 2020 yang sudah memulai dan melaksanakan masa penghayatan hidup berkeluarga tahun ini. Kiranya MPHB di tahun ini menjadi pengingat untuk lebih mengasihi keluarga kita. Dengan ini, masa penghayatan hidup berkeluarga GKJ Nehemia tahun 2020 resmi ditutup. Panggilan beribadah. Umat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga saat ini, marilah kita bersama-sama menghayati ibadah ini dengan tekad untuk mewujudkan keluarga yang berkarya di dalam Tuhan. Tema ibadah kita hari ini yaitu keluarga yang mengasihi Tuhan dan sesama.
Keluarga kita semestinya menjadi sumber cinta kasih dalam kehidupan ini. Kasih yang telah diterima dari Tuhan terolah dalam kehidupan keluarga kita dan mengalir atau terpancar dalam relasi kita dengan Tuhan dan sesama kita. Mengasihi Tuhan dan sesama selalu dimulai dari diri sendiri dan keluarga masing-masing berdasarkan teladan kasih Tuhan Yesus Kristus kita semua. Marilah kita bersama-sama sujud beribadah di hadapannya. Bapak, Ibu, Saudara, kami silahkan berdiri. Ibadah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan beserta saudara semua. Bapak, Ibu, Saudara, umat, silakan duduk kembali. Nyanyian pujian. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui Kidung Keesaan 58 bait yang pertama. Terpujilah Allah, dan Kidung Pasamuan Jawi 59 bait yang pertama, Pinujio tansah Allah mamirah. Penyesalan dosa. Ya Tuhan, kasih-Mu senantiasa kami terima dalam hidup kami. Namun demikian, kami sering abai untuk berbagi kasih-Mu pada sesama dan membalas kasih bagi-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kami memohon pengampunan-Mu melalui nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 151, bait yang pertama dan yang ketiga. Padamu, Tuhanku, kubawa dosaku. Tuhanku, ku bawa dosaku.
Kasih-Mu terwujud dalam setiap kesediaan mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Mampukanlah kami menerima kasih pengampunan-Mu itu. Berita anugerah-Mu kami terima, sebagaimana tersurat pada 1 Korintus 13 ayat 13, demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, Saudara, kami silahkan berdiri. Syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Ya Allah, kami bersyukur atas kasih-Mu. Biarlah hidup kami juga selalu memancarkan kasih-Mu, sehingga melalui kasih kami, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, makasih. Kami nyatakan sukacita kami melalui nyanyian dari Kidung Jemaat 382, bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Yesus terkasih. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan duduk kembali. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan menghayati firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, Allah Maha Kasih, yang menunjukkan kasih-Nya yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Melalui sabda-Mu yang kami terima hari ini, kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk menerima sabda-Mu ini, sehingga menjadi kekuatan untuk mewujudkan keluarga yang mempersembahkan kasih kepadamu dan mengasihi sesama dalam kehidupan kami seperti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius 22 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Injil Matius 22 ayat 34 sampai 40 saya akan membacakan bagi kita semuanya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk
mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ada sebuah eksperimen menarik yang pernah dilakukan oleh seorang pakar psikologi tingkah laku bernama Zheng Yanguo. Ia membesarkan anak-anak kucing bersama-sama tikus-tikus dalam satu kandang. Menurut Bapak Ibu Saudara, apa yang akan terjadi dengan anak-anak kucing dan anak-anak tikus tersebut? Apakah anak-anak kucing itu akan menubruk dan memakan tikus-tikus tadi? Ternyata tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru terjadi hal yang menarik dalam eksperimen tadi. Melalui eksperimennya tersebut, Zheng Yanguo mengetahui bahwa jika sejak awal atau sejak dini anak-anak kucing dibesarkan bersama-sama dengan tikus-tikus dalam satu kandang, anak-anak kucing ini ketika tumbuh dewasa justru menjadi toleran terhadap tikus-tikus tersebut. Mereka tidak mau menyerang tikus-tikus tersebut. Mereka malah menjadikan tikus-tikus tersebut teman bermain dan bahkan akrab dengan tikus-tikus tersebut. Melalui eksperimennya tersebut, Kuo bisa menunjukkan bahwa sangat mungkin tercipta relasi harmonis antara dua pihak yang selama ini dianggap sebagai musuh abadi. Dari eksperimen ini, ia menyimpulkan tidak ditemukan mekanisme yang terpatri dalam otak binatang-binatang ini yang mendorong mereka untuk bertarung. Apakah Bapak Ibu Saudara mau mencoba melakukan eksperimen yang sama seperti Kuo? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, dan para ahli Taurat selalu saja ingin mencobai Yesus. Kini pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus adalah, perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Sebenarnya apa yang mereka harapkan dari Yesus dengan pertanyaan semacam ini? Apakah mereka berharap Yesus keseleo lidah mengatakan hukum Taurat yang jumlahnya mencapai 613 banyaknya itu tidak penting?
sehingga Yesus kemudian bisa dicap sebagai penista agama? Ataukah supaya mereka bisa mengetahui lebih jelas posisi Yesus dalam memahami Taurat, sehingga mereka dengan mudah bisa menggolongkan Yesus termasuk pengikut aliran keagamaan Yahudi yang mana? Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu dengan mengatakan, yang terutama dalam hukum Taurat adalah kasih kepada Allah dan kasih pada sesama. Juga dikatakan oleh Yesus, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan jawaban ini, keseluruhan hukum Taurat yang ada berarti tetap dianggap penting oleh Yesus, tidak dibatalkan atau digantikan dengan kedua hukum ini. Keseluruhan hukum Taurat tersebut terpadu dalam dua hukum ini. Kata kasih yang dipakai dalam bahasa Yunani adalah agape. Ini adalah bentuk kasih tanpa syarat. Kasih yang tidak pertama-tama mempertimbangkan untung dan rugi. Kasih yang terwujud karena manusia terlebih dahulu menerima kasih semacam ini dari Tuhan. Kasih semacam inilah yang pada dasarnya akan menjadi pembeda sikap hidup pengikut Kristus dengan mereka yang menolak Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, apa yang diperlukan dunia sekarang ini? Ada sebuah lagu lama yang menjawab pertanyaan semacam ini. Judul lagu tersebut adalah What the World Needs Now is Love. What the world needs now is love. Lagu ini pertama kali, Bapak Ibu Saudara, populer pada tahun 1965. Saya belum lahir pada waktu itu. Tiap generasi dinyanyikan ulang, baik oleh penyanyi Jackie DeShannon, Diana Warwick, Diana Ross, Barry Manilow, dan seterusnya. Tiap saat dinyanyikan ulang, karena kasih adalah kebutuhan hidup manusia, tak terbatas generasi. Manusia yang hidup tanpa kasih adalah manusia yang justru menjadi bagian masalah dalam kehidupan dunia ini. Suatu saat, seseorang datang kepada Ibu Teresa dan berkata, "Saya seorang ateis." Setelah ia membuat pengakuan semacam itu, orang itu kemudian menceritakan begitu indahnya keyakinannya akan kekuatan cinta kasih dalam hidup ini. Mendengar semua itu, Ibu Teresa kemudian berkata kepadanya, "Kamu tidak dapat menjadi seorang ateis karena kamu bisa bicara begitu indahnya tentang kekuatan cinta kasih. Di mana ada cinta kasih, di situ ada Tuhan. Tuhan adalah kasih. Where there is love, there is God." Di mana ada cinta kasih, di situ Tuhan ada. Kadang, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang mempertentangkan iman kepada Tuhan dengan kasih. Yang penting
punya iman yang kuat pada Tuhan. Kasih belakangan. Mungkin cara berpikir semacam ini yang dimiliki oleh katakanlah para rasialis ketika mereka tidak merasa berdosa kepada Tuhan saat mereka melakukan tindakan rasis mereka, memilih untuk membenci dan tidak mau mengasihi mereka yang memiliki ras yang berbeda. Sebaliknya, ada yang berpikir dalam hidup ini, yang penting hidup dalam kasih, iman kepada Tuhan belakangan. Argumen mereka, apa gunanya seorang beriman tapi tidak memiliki kasih? Ya, saya juga setuju bahwa tiada berguna iman tanpa kasih. Namun demikian, kasih tidak serta-merta harus mengabaikan iman. Apa yang disampaikan Ibu Teresa menjadi penting. Di mana ada kasih, di situ Tuhan ada. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih. Yesus sendiri sosok yang penuh dengan kasih. Hatinya selalu tergerak oleh belas kasih atas penderitaan yang dialami oleh manusia. Yesus dalam banyak kisah di kitab Injil, Bapak Ibu Saudara, diceritakan sering tergerak oleh belas kasih. Dalam bahasa Yunani dipakai kata splagchnizomai untuk menggambarkan kedalaman emosi Yesus dalam memberikan respons terhadap penderitaan manusia. Itulah sebabnya Yesus senantiasa berkenan menyembuhkan segala penyakit yang diderita manusia. Hatinya pun tergerak oleh kasih ketika melihat kondisi manusia di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan. Gereja lahir karena iman terhadap Yesus yang mewujudkan agape melalui pengorbanannya di kayu salib. Keluarga-keluarga Kristen tentulah bisa disebut sebagai gereja dalam unit kecilnya. Karena keluarga-keluarga Kristen lahir juga karena menanggapi agape Kristus dalam hidupnya. Dunia memerlukan kasih dari para pengikut Kristus. Keluarga Kristen yang berada di dunia ini harus berani mewujudkan agape bagi dunia yang membutuhkan cinta kasih Allah. Mengapa diperlukan keberanian? Karena keluarga-keluarga Kristen sekarang hidup dalam iklim dunia yang mengedepankan persaingan daripada kerjasama. Dunia Bapak Ibu Saudara lebih suka melihat Tom and Jerry, kucing dan tikus itu ribut dan bertengkar, daripada kucing dan tikus itu bergandengan dan saling mengasihi. Padahal melalui eksperimen Zing Yang Kuo, kita tahu bahwa Tom and Jerry ini bisa saling berteman. Kita juga hidup dalam dunia yang mengajak kita hidup sekadar memenuhi kebutuhan sendiri dari kebutuhan bersama. Keluarga-keluarga Kristen sekarang hidup dalam iklim dunia yang mengajak untuk mengabaikan kasih pada sesama. Dengan memakai bahasa Jawa, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengatakan, keluarga-keluarga Kristen mestinya luweh engka tresnan, bukan luweh engka tresnan.
luweh engka tresnan berarti lebih di dalam mewujudkan kasih. Bukan luweh engka tresnan atau abai di dalam mewujudkan kasih. Marilah kita bersama-sama mewujudkan keluarga Kristen yang luwih, bukan luweh, dalam kasih kita pada sesama dan Tuhan. Amin. Keluarga-keluarga yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, dalam ibadah keluarga di masa penghayatan hidup berkeluarga saat ini, kita akan menaikkan doa keluarga yang akan dipimpin oleh keluarga Margianto dari wilayah Tebet. Jika masing-masing keluarga ingin menambahkan pokok doanya sesuai dengan pergumulan keluarga Bapak Ibu, kami silahkan. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu dalam keluarga kami. Firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini mengingatkan kami kembali untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan segenap akal budi sebagai anak di dalam keluarga. Tanamkanlah perintah-Mu, ya Tuhan, di dalam hati kami, agar iman kami semakin bertumbuh dan mampu menyatakan kasih Tuhan kepada orang tua, saudara, dan sesama kami. Tuhan yang Maha Kasih, sebagai seorang istri dan ibu, seringkali kami lalai menunjukkan kasih kepada anak-anak dan suami. Oleh karena itu, kami terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga atau diri sendiri, sehingga kami kurang memberi perhatian di dalam keluarga, khususnya kepada anak-anak kami. Terkadang kami memberi kasih sayang yang bukan berasal dari kasih Tuhan kepada anak-anak kami. Ampuni dan ingatkanlah kami senantiasa ya Tuhan, agar kami lebih sungguh mengasihi di dalam keluarga. Ya Tuhan, Sang Kepala Keluarga, sebagai ayah dan suami di rumah kami sering melanggar perintah-Mu. Kami lebih mementingkan diri sendiri, sehingga kurang membagikan cinta dan kasih di dalam keluarga. Kurangnya kasih sayang ini membuat jarak terhadap anak ataupun istri di dalam keluarga. Perhatian kami lebih besar terhadap pekerjaan daripada keluarga. Ampuni kami ya Tuhan, dan ajarlah kami sebagai seorang ayah yang penuh perhatian dan lemah lembut di dalam keluarga. Kiranya kami sekeluarga dapat saling mengasihi, sehingga kasih Tuhan terpancar dan kami rasakan setiap hari. Inilah doa kami sebagai keluarga. Kiranya Engkau senantiasa menolong dan memampukan kami, sebab hanya di dalam kasih Tuhan sajalah kami memohon dan mengucap syukur. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan dalam persaudaraan iman dengan umat Tuhan di segala abad, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafaat yang dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Doa syafaat akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan secara bersama-sama.
Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, persembahan yang dikumpulkan oleh masing-masing keluarga mohon dimasukkan dalam amplop dan direkatkan untuk selanjutnya diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat ditransfer ke rekening GKJ Nehemia di Bank Mandiri Cabang Pondok Indah. Nomor rekening 101 008 1049 106. Nama akun Gereja Kristen Jawa Nehemia. Jika ada kesulitan dengan transfer, Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi Majelis GKJ Nehemia. Doa persembahan silahkan nanti dipimpin oleh salah satu anggota keluarga. Bapak, Ibu, Saudara, kami mohon berdiri. Nyanyian pengutusan. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita wujudkan kesediaan kita diutus Tuhan dengan menyanyikan lagu pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 212, bait yang pertama, Ya Allah, kasih-Mu besar. Setelah menerima berkat Tuhan, ibadah keluarga akan kita akhiri dengan menyanyikan lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 289, bait yang keempat, Keluarga Hidup Indah. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita menerima tugas perutusan kita sebagai pengikut Kristus yang mampu mewujudkan keluarga yang menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Mampukanlah kami melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Dia kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, ibadah keluarga telah selesai. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan duduk kembali dan mengambil waktu untuk saat teduh. Majelis Gereja Kristen Jawa Nehemia mengucapkan selamat hari Minggu, selamat menghayati hidup berkeluarga. Walau kita masih ibadah keluarga di rumah, mari kita tetap berusaha menjadi sumber cinta kasih bagi sesama, dan selamat menjadi keluarga yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Kau mata air kehidupan, Kau hapus air mata kami. Sejak waktu pagi kami bersyukur, hingga malam tiba kami menyembah. Kau mata air kehidupan, Kau hapus air mata kami. Sejak waktu pagi kami bersyukur, hingga malam tiba kami menyembah. Kau yang terutama, Kau yang terutama di hidup keluarga kami. Kau yang terutama, Tuhan. Kau mata air kehidupan, Kau hapus air mata kami. Sejak waktu pagi kami
bersyukur hingga malam tiba, kami menyembah. Kau yang terutama, Kau yang terutama di hidup keluarga Kami, Kau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama di hidup keluarga kami. Kau yang terutama, Kau yang terutama, Kau yang terutama di hidup keluarga kami. Kau yang terutama, Tuhan.